Halo kawan maritim. Hingga kemarin, Pelindo terbagi-bagi menjadi 4 berdasarkan regional, yakni Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Sampai akhirnya, pemerintah mengembangkan Pelindo terintegrasi yang menggabungkan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 agar lebih fokus pada lini bisnisnya. Nah kawan maritim, hari ini kita akan membahas kilas balik Pelindo 1, 2, 3, dan 4 sebelum bertransformasi menjadi satu Pelindo saja, yaitu Pelabuhan Indonesia. Berkantor pusat di Medan. PT Pelindo 1 mengelola 16 cabang pelabuhan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Area kerja Pelindo 1 berada di kawasan barat Indonesia, serta berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan perairan tersibuk di dunia. PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC) berkantor pusat di Jakarta. Telah mengoperasikan 12 pelabuhan yang terletak di 10 provinsi Indonesia, dari Sumatera Barat hingga Jawa Barat. Seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan, menguasai hampir 60% dalam perhubungan jaringan perdagangan nasional dan internasional. PT Pelindo III yang berkantor pusat di Surabaya mengelola pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. PT Pelabuhan Indonesia 4 berkantor pusat di Makassar. Pelabuhan Indonesia 4 merupakan hasil merger Pelabuhan Indonesia 5, 6, 7, dan 8, ditambah dengan 6 pelabuhan yang tidak diusahakan di Provinsi Irian Jaya.
Tahukah kamu kawan maritim? Pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo itu dahulu merupakan pelabuhan yang penuh dengan sejarah dan peristiwa. Pada awal abad 19, berbagai pelabuhan di Indonesia mulai dibangun oleh Belanda sebagai pendukung fasilitas pelayaran dan perdagangan. Berbagai hasil bumi dari Indonesia merupakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasaran dunia. Hal ini memacu aktivitas perdagangan dan pelayaran yang cukup ramai dari dan ke Indonesia. Terdapat 8 pelabuhan awal yang dibangun dan menjadi cikal bakal PT Pelabuhan Indonesia sekarang, yaitu Pelabuhan Sabang di Aceh. Awalnya, pelabuhan ini dibuat sebagai stasiun batubara untuk Angkatan Laut Belanda. Tetapi kemudian melayani juga kapal dagang umum. Tahun 1896, Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas dengan nama Friedrichshafen. Pelabuhan Belawan berawal dari lahirnya Labuhan Deli yang dahulu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Deli di kawasan Sumatera Timur. Labuhan Deli dipindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan tahun 1915. Pada tahun 1938, Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah Hindia Belanda. Pelabuhan Teluk Bayur, sebelumnya bernama Emmahaven. Hingga era Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu dari 5 pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priuk. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priuk dimulai pada tahun 1877 dan selesai pada tahun 1886. Dengan demikian, Jawa memiliki pelabuhan laut dalam pertama, di mana kapal-kapal dapat ditambatkan ke dermaga, memuat batu bara dan menjalani perbaikan di dok kering. Pelabuhan Tanjung Priuk dihubungkan dengan Batavia melalui jalan, kanal, dan jalur kereta api. Pelabuhan Tanjung Mas terdapat satu-satunya mercusuar di Jawa Tengah bernama Mercusuar Willem III. Tercatat dibangun pada tahun 1884, digunakan sebagai sarana untuk ekspor gula ke luar negeri. Pelabuhan Cilacap. Pelabuhan Cilacap sebelumnya dikenal sebagai Pelabuhan Donan. Mulai berkembang ketika digunakan untuk kepentingan yang lebih besar setelah produk pemerintah Belanda diekspor ke pasar Eropa. Kopi merupakan jenis utama yang diekspor dari Pelabuhan Cilacap. Pelabuhan Tanjung Perak. Sebelum abad ke-19, kegiatan bongkar muat di area Surabaya masih menggunakan transhipment. Metode tersebut adalah dengan menaikkan dan menurunkan barang dari kapal laut menuju ke daratan dengan tongkang atau perahu. Pelabuhan Makassar. Jumlah kapal yang menyinggahi Pelabuhan Makassar semakin ramai ketika Pelabuhan Makassar menjadi pelabuhan wajib pajak sejak 1 Agustus 1906. Pada periode pelabuhan bebas tahun 1891 sampai 1906, KPM memiliki hak utama untuk melaksanakan perniagaan melalui kapal-kapalnya. Sementara itu, terkait dengan sejarah terbentuknya PT Pelabuhan Indonesia Persero,
Secara kronologis dapat disusun timeline sebagai berikut. Kawan maritim, kesungguhan mewujudkan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam forum KTT Asia Timur di Myanmar tanggal 13 November 2014. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengumumkan secara resmi pada tanggal 1 September 2021 menggabungkan 4 BUMN pelabuhan. Keempat BUMN pelabuhan tersebut adalah PT Pelindo 1 Persero, PT Pelindo 2 Persero, PT Pelindo 3 Persero, dan PT Pelindo 4 Persero. Dengan peleburan ini, maka tidak ada lagi Pelindo 1 hingga Pelindo 4. Keberadaan keempat perusahaan ini digabung menjadi satu perusahaan bernama PT Pelabuhan Indonesia Persero. Nah, kawan maritim, sampai di sini dulu ya episode Kilas Balik Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim,